Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrdin Amri Rahmatullah dengan NIM 3055 dari program studi informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS jaringan komputer praktikum. Nah, yang pertama yang di Word di sini nomor satu, ubahlah bilangan desimal berikut. Nah, di sini ada 180 binari. Eh, Bilangan desimal dari 180 binari itu adalah 10111100. Nah, selanjutnya ada 190 oktal. Bilangan desimalnya itu 276. Lalu ada 200 heksadesimal, itu bilangan desimalnya C8. Lalu nomor 2 itu ada 3AB. 3AB ini dijadikan ke bilangan desimal itu menjadi 1653 oktal. Selanjutnya ada 221 oktal. Itu menjadi 91 heksadesimal. Selanjutnya adalah fungsi kabel. Nomor 4. Nah, yang pertama itu adalah kabel automatically choose connection type. Di sini itu fungsi dari kabel ini untuk memilih secara otomatis device yang cocok untuk kabel untuk memilih secara otomatis yang cocok untuk menghubungkan dua device. Jadi apabila kita bingung ingin menggunakan kabel apa dalam menghubungkan dua device, maka kabel automatically choose connection type ini cocok digunakan untuk menghubungkannya. Lalu yang B itu ada straight, kabel straight. Nah, fungsi kabel ini untuk menghubungkan kedua device yang berbeda, seperti contoh switch dan PC atau PC dan router gitu. Lalu yang ketiga, yang C, ada crossover, kabel crossover. Nah, kabel ini cocok untuk menghubungkan kedua device yang sama, dengan contoh PC dengan PC, dan sebagainya. Lalu nomor 5, itu ada fungsi kabel strike. Nah, seperti yang kita lihat di nomor 4 tadi, fungsi kabel strike itu untuk menghubungkan kedua device yang berbeda. Jadi apabila kita memiliki dua device yang berbeda, maka kita hubungkan dengan kabel strike. Selanjutnya nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, untuk mengaktifkan switch di sini menggunakan switch N atau enable. Nah, dengan begitu kita dapat mengaktifkan switchnya. Lalu nomor 7, apakah fungsi dari line console? No. Fungsi dari line console ini untuk mengkonfigurasi switch yang hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dan juga kita bisa memberikan password untuk mengamankan switch itu agar tidak dapat dikonfigurasi oleh orang lain. Jadi hanya kita, misalkan kita yang mengkonfigurasi switchnya, ya berarti hanya kita saja yang bisa. Dan password itu untuk kita juga. Bagaimana cara mengubah password dari konsol? Nomor 8. Nah, untuk mengubah password dari konsol ini, kita seperti yang ada di foto, kita menggunakan eh, pertama di enable, lalu di conft. Nah, setelah itu line console 0 dan kita masukkan passwordnya seperti itu. Lalu untuk nomor 9, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah itu adalah kabel crossover yang digunakan untuk menghubungkan suatu server dengan workstation. 10. Silakan download dan kerjakan file PKA pada link berikut ini. Nah, di sini saya sudah mengerjakan link PKA-nya. Nah, ini PKA-nya. Nah, di sini di soal sebelah kanan itu ada IP address, subnet mask, dan juga default gateway yang disediakan oleh para asisten dosen. Nah, di sini fungsinya buat apa? Fungsi dari IP address, subnet mask, dan default gateway yang ada di soal ini itu untuk kita masukkan ke dalam PC yang ada pada soal Cisco ini. Nah, jadi di sini kita tinggal memasukkan saja mulai dari PC 0 sampai PC 8. Kita masukkan semuanya sesuai yang tersedia. IP address, subnet mask, dan default gateway. Di sini subnet masknya itu apabila kita sudah mengisi IP addressnya, maka subnet masknya akan otomatis langsung terisi. Baik, selanjutnya kita coba ke switchnya. Nah,
di sini kalau di soalnya itu kalau di soal itu beri banner MOTD dengan tulisan authorized personnel only. Nah, di sini karena saya sudah mencobanya, jadi kita masukkan passwordnya. Kita N. Nah, di sini untuk config-nya ubah hostname menjadi S0. Di sini kita buat hostname S0. Nah, di sini hostname-nya itu sesuai dengan switch-nya. Apabila switch-nya switch 1, maka kita pakai S1, switch 2, S2. Karena ini kita menggunakan switch 0, jadi kita pakai S0. Nah, hostname S0. Lalu, karena ini sudah mencoba, jadi saya hapus saja. Lalu setelah itu, beri banner MOTD dengan tulisan authorized personnel only. Nah, untuk memberi banner ini, maka kita nulis banner MOTD, tanda petik authorized personnel only. Nah, seperti ini untuk menambah banner MOTD-nya. Nah, lalu setelah itu untuk memberi passwordnya kita masukkan dulu line console 0. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Misal di situ di perintahnya password UTS jarcom. Nah, ini kita gunakan untuk menambahkan passwordnya. Lalu setelah menambahkan password, maka kita pilih login. Lalu salah. Nah, ya. Jadi seharusnya setelah kita ketik login itu tadi kita ketik exit. Lalu di soal itu beri password rahasia untuk masuk ke privilege exit mode. Nah, ini untuk menambahkan password rahasia ini kita menambahkan enable secret rahasia. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat ini nanti, itu kita exit saja. Lalu untuk mengesave atau apabila kita ingin berhenti, maka kita ketik copy running config startup config. Yap. Nah, setelah apabila udah keluar seperti ini, kita enter saja dan oke. Ya, dan ini kita kerjakan ke switch 1 dan 2. Di switch 1 kita kerjakan seperti itu juga. Di CLI-nya sama seperti switch 0 tadi, dan switch 2 juga seperti itu. Ya, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.